Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Pripun Pak suarane? Ya pun saya. Alhamdulillah. Eh, Ya, kita mulai Bu ya. ya, ya Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Yang saya hormati Ibu Dian Wahyuni, Kepala Madrasah Aliyah Mafatihul Huda. Apa kabar Bu pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kita sakit bertemu di ruang Zoom. Mohon maaf juga jika Ibu pagi ini ada kesibukan. Jadi izin Bu bertemu lewat Zoom ini yaitu dalam rangka tugas kepenguasaan kami untuk merefleksi dan memetakan komitmen eh, pemimpin perubahan terhadap kepala madrasah atau kepala satuan pendidikan. Mungkin yang pertama kita untuk pertanyaan pertama bisa kita mulai ya Bu ya. Ya Pak. Ya, Bu, apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan serta kelemahan pada Madrasah Aliyah Mafatihul Huda? Ya, monggo Bu. Eh, sinyalnya agak putus-putus Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Madrasah Mafatul Huda diantaranya adalah kalau kekuatan kita warga madrasah memiliki sebuah komitmen dan visi yang insya Allah sama, yaitu ingin menjadikan madrasah lebih baik dari yang sebelumnya. Guru-guru yang secara umum itu mudah diajak bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang ada di madrasah kita. Juga begitu juga dengan anak-anak yang selalu mendukung program-program dan kegiatan yang ada di madrasah. Demikian juga dengan masyarakat sekitar yang selalu mendukung, begitu juga dengan wali peserta didik yang apa namanya, yang selalu ingin mewujudkan cita-cita madrasah, yang selalu bahu-membahu, yang mau bekerja sama. Dari sisi kelemahan yang kita miliki, pertama adalah keterbatasannya fasilitas, kemudian kemampuan secara finansial, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh warga madrasah. Nah, secara umum memang kelemahan yang kita miliki adalah dari segi fasilitas. Karena memang hampir secara umum itu kita memiliki siswa dan wali yang kondisinya adalah di menengah ke bawah. Jadi kalau berharap dari bantuan mereka, kalau tenaga mungkin memungkinkan, tapi secara keuangan memang cukup berat. Itu sementara Pak kelemahan dan kekuatan yang kita miliki di Madrasah Aliyah Mafatul Huda. Ya. Tadi saya sudah bisa membaca Ibu ya.
dari berbagai aspek, mungkin dari sarpras, tenaga kependidik, dari tenaga kependidikan sendiri gimana Bu? Dari akademik, guru-guru kita, dari siswa kita. Kemudian ini Bu, bagaimana Ibu mengantisipasi kelebihan dan kelemahan itu? Oh ya. Kalau dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kita memiliki apa namanya guru-guru yang memiliki semangat dan juang yang kuat dalam mengembangkan madrasah. Kalaupun ada guru-guru yang mengajar belum sesuai, karena ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan, belum linier dengan lulusannya, itu kami sarankan. Ada satu orang yang sekarang sedang mengambil S2 agar sesuai dengan materi Oh. yang diajarkan. Mm-mm. Dan selebihnya ada beberapa guru baru yang kami berikan waktu dan kesempatan untuk belajar dengan yang lebih senior, tutor sebaya dengan teman-teman tenaga pendidik lainnya. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan dan kami insya Allah rutin melakukan supervisi sehingga itulah cara kami untuk memantau bagaimana perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh para tenaga pendidik. Jadi dari pertemuan supervisi nanti ada eh, kegiatan dialog yang kami lakukan secara bersama, saling belajar bersama, sehingga kita bisa mencari bentuk model pembelajaran yang lebih tepat ke depannya. Masya Allah. Dan buat anak-anak yang selama ini ada, itu kami berusaha untuk mengembangkan segala potensi yang Mm-mm. ada melalui event-event yang mungkin terjangkau dan bisa kita ikuti, itu kami akan selalu dukung, kami akan selalu support agar mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat minatnya. Walaupun apa namanya semua masih dalam proses untuk ke arah yang lebih baik. Masya Allah. Iya Bu, mungkin ada bisa diambil kesimpulan Bu ya dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian bagaimana Ibu menyusun program, itu kan ada pasti terkait dengan program perencanaan ya Bu, dan program pelaksanaan. Nah, bagaimana Ibu menyusun program sekaligus penganggarannya setelah Ibu tadi menganalisis kelebihan dan kelemahan yang sudah teridentifikasi tadi Bu? Dari proses yang saya amati, saya Mm-mm. memiliki catatan-catatan apa yang harus saya kembangkan. Di antaranya adalah dari segi pengembangan kinerja guru, kemudian dari fasilitas yang ada, dan lain sebagainya, baru nanti kami akan kumpulkan, kami akan bicarakan biasanya dengan teman-teman yang teman sejawat tenaga kependidikan dan kependidik untuk Mm-mm. bisa mengakomodir semua yang sudah kita jadikan catatan tadi, Mm-mm. kemudian baru kita klubkan, kumpulkan bersama yayasan, kemudian dengan komite untuk membuat sebuah rencana sekaligus dengan anggaran lewat dana yang ada. Jadi kami jadikan secara apa ya, menjadi sebuah kegiatan bersama, walaupun pada dasarnya itu adalah Mm-mm. hasil temuan-temuan yang yang saya temui pada saat saya mengamati itu. Iya, iya, iya. Apa itu Bu, pertimbangan-pertimbangan, misalnya Ibu ini tadi stakeholder ya, eh, diajak untuk bersama bagaimana menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Nah, adakah pertimbangan-pertimbangan lain yang Ibu pergunakan dalam menentukan skala prioritas program itu, Bu? Misalnya dari mulai perencanaan RKT-nya, RKS, adakah pertimbangan-pertimbangan mungkin ada yang menjadi prioritas Ibu gitu? Untuk menentukan apa namanya skala prioritas, kita melihat ke apa namanya visi yang kita miliki, Pak.
Jadi prioritas kita adalah unggul dalam prestasi, kemudian beriman bertakwa. Jadi semua program kita arahkan yang bisa mendukung dari visi tersebut. Kalau secara akademik mungkin kita belum terlalu muat. Prinsip saya di madrasah Oke. ini intinya adalah bagaimana menjadikan anak-anak itu memiliki iman yang kuat dan beriman serta berakhlak yang baik. Jadi prioritas kami eh, selain ke pembelajaran materi, bagaimana untuk pengembangan pembelajarannya, saya lebih prioritas kepada penanaman iman dan takwa serta akhlak dari anak-anak. Jadi semua program itu ke arah ke sana, lebih prioritas dengan fasilitas-fasilitas keagamaan yang membuat mereka menjadi terbiasa dan insya Allah itu akan membekas kepada mereka. Jadi prioritas kami memang disesuaikan dengan visi yang ada. Maka dari itu fasilitas memang tidak terlalu kami bisa lengkapi karena prioritas kami selain itu membutuhkan sesuatu biaya yang besar, kami juga Oke. apa prioritasnya ke pendidikan akhlak dan karakter anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti tadarus Al-Quran, kultum yang kami Mhm. lakukan setiap hari Mhm. pada sholat zuhur, dan lain Mhm. sebagainya. Jadi pemenuhannya ke pembuatan tempat sholat, Oke. kemudian menyediakan Al-Quran, Mhm. kemudian juga pembinaan kepada anak-anak tersebut. Artinya bahwa balance ya Bu ya, berimbang. Karena pendidikan itu kan sebenarnya kan mendidik hati dan pikiran Bu ya. Ya, Pikiran itu iya Pak. pengetahuan, hati itu karakter, Masya Allah. Keren nih Bu nih. Jadi saya sudah dapat poin-poin apa yang bisa saya simpulkan. Terus ini Bu, mungkin ini yang terakhir. Ada yang ingin saya ketahui terkait dengan perbedaan program yang Ibu rancang dan Ibu laksanakan. Saya kepengen tahu setidaknya itu 3 tahun terakhir ini Bu, dari mulai 2001, 2022, 2023. Eh, Program yang sudah Ibu rancang dan sudah Ibu laksanakan apa selama 3 tahun itu? Oh ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, 3 tahun terakhir ini kita fokus kepada yang sifatnya spiritual. Jadi dulu sebelum kita punya Nggih, aula untuk tempat sholat, itu kita nggih. sholat di masjid yang jaraknya cukup jauh dari madrasah. Artinya Iya. kita kesulitan dalam mengontrol anak-anak. Ketika mereka Hmm. pulang kita tidak tahu karena posisinya cukup jauh. Nah, Hmm. kemudian masjid itu juga dipakai untuk MTS yang sholat. Nah itu tempat tersebut tidak bisa menampung dua lembaga itu. Nah, Hmm. kemudian membuat mereka alasannya tidak muat dan lain sebagainya. Maka kami waktu 3 tahun terakhir fokus Nggih. ke pembuatan aula yang untuk Hmm. tempat seluruh kegiatan anak-anak. Jadi sholat sudah tidak lagi ke masjid dengan jarak yang jauh, tapi memang berada di madrasah itu yang kita bisa lihat di jam-jam terakhir itu anak memang tidak keluar. Jadi Hmm. mereka langsung kita pantau, kita lihat tempat wudhu juga di situ, semuanya kita siapkan sehingga anak tidak keluar. Nah, itu Hmm. langkah pertama kami. Bagaimana pagi yang tidak sholat subuh, kita juga upayakan untuk mereka bisa melakukannya, sholat duha, dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi harus mencari tempat yang jauh. Nah, inilah menurut saya cara terbaik saat itu kemarin. Maka prioritas kita adalah bagaimana kita menyiapkan segala fasilitas yang menuntut anak-anak tidak pergi dari madrasah ketika kegiatan tersebut dilakukan. Jadi alhamdulillah sekarang setiap waktu sholat zuhur kita Nggih. semua anak sudah turun untuk ambil wudhu, Nggih. putra putri bersama majelis guru. Lanjut setelah sholat zuhur kita ambil waktu sekitar setengah jam untuk anak belajar kultum serta membaca Al-Quran tadarus tidak banyak, paling sekitar 2 ayat, 3 ayat, tapi rutin. Nah, Setiap itu hari Bu mereka itu, belajar gimana, Pak? setiap hari Bu itu tahsin mereka. Ya, setiap hari. Setiap Masya hari. Allah. Setiap hari. Hmm. Kalau Aduh. pagi kita lakukan apel itu Hmm. untuk hafalan surah-surah yang
populer, di antaranya Al-Mulk, Waqiah, apa namanya, An-Naba dan lain sebagainya. Setiap hari Mm-mm. dengan surah yang berbeda, sehingga karena tiap hari mereka hafal sendiri. Kemudian juga apel pagi sebelum masuk itu diisi dengan kultum anak. Nah, habis sholat zuhur, kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan dengan pembimbing siswa per kelas yang berbeda, kita pilih anak yang sudah bacaan Qurannya bagus. Mm-mm. Jadi semua siswa nanti mengikuti untuk turut membaca dan mendengar. Alhamdulillah kita sekarang udah masuk ke beberapa juz yang tanpa sadari saya berpikir bahwa suatu saat tanpa sadar mereka akan menghatamkan Al-Quran secara bersama dengan tadarus Barakallahu. di madrasah. Masya Ya, Allah, barakallahu ini fikum, barakallahu fikum, Bu. uh, Masya Allah. saya Ya, pinginnya apa ya Pak, walaupun ya. mereka belum bisa benar membaca Al-Quran secara sempurna yang lain, minimal insya Allah dengan mencintai Al-Quran mereka akan mendapatkan berkah dari bacaan-bacaan yang mereka baca. Dan saya sangat merasakan sekali Ya. hikmah dari semua itu. Mereka dapat kita kendalikan, mereka semakin lebih sopan dengan berkah Al-Quran insya Allah. Kalau untuk guru-guru, pembimbingnya untuk jadi imam Ya. sholatnya, itu kita lakukan secara bergilir melalui piket, Pak. Mm-mm. Oh, oke. Diperjadwalkan, Bu, Jadi, ya. Pak, eh, Ya. eh, eh, jadi kami memang sekarang ini, khususnya saya sebagai pimpinan madrasah, orientasi saya adalah biarlah nggak pinter matematika, biarlah nggak pinter bahasa Inggris, yang penting tamat dari madrasah ini menjadi anak yang soleh-solehah. Itu aja dulu, Pak. Waladun solihun, ya, Kalau Bu. mereka Oke. pintar itu, kalau mereka Ya. pintar itu bonus saja buat saya. Kejar akhiratmu, maka dunia akan ikut. Masya Allah, ini Nah, kata-kata ya. itu Pak, iya, iya, sama. Itu yang Keren. jadi prioritas kita. Uh, uh. Sepakat banget, Bu, saya. Masya Allah. Ya, ini mungkin yang terakhir, Bu. Eh, untuk tahun 2024 ini, apa yang akan Ibu perbaiki? Tadi kan kita sudah merefleksi 3 tahun terakhir, Ibu, ya. 2021, 2022, 2023, ya. Kita sudah refleksi apa yang sudah dirancang dan sudah Ibu laksanakan. Untuk tahun 2024 ini, Bu, dari mulai Januari tadi sampailah nanti Desember 2024. Apa yang akan Ibu perbaiki dan menjadi program prioritas? Atau mungkin ada yang mau dilanjutkan? Oh Ada ya. ada inovasi baru, monggo. Ya. Kalau untuk tahun ini, karena aula tempat sholat dan tempat kegiatan muhadharah serta yang lain sudah selesai, bisa dipakai, kami Oke. merencanakan untuk melanjutkan pembangunan ruang kelas yang di atas, karena Hmm. ada ruangan lain yang sekarang ini masih dalam bentuk sederhana dari bambu dengan atap daun itu bisa mereka pindahkan nanti ke ruang atas di atas aula itu eh, agar mereka belajar mungkin lebih nyaman karena selama ini mereka duduk lesehan dan sering kehujanan kalau pas hujan. Nah, ini alhamdulillah kita melakukan infak 1.000 sehari yang dilakukan oleh seluruh madrasah. Ada petugas nanti setiap anak berkeliling ke tiap kelas dan guru-guru untuk memberikan wakafnya, infaknya ini. Inilah yang kami manfaatkan. Kita gunakan dengan donatur para alumni yang ada sebagian yang rutin memberikan tiap bulan. Kemudian guru-guru juga berinfak setiap bulan, kalau anak-anak setiap hari. Itu prioritas kami bagaimana bisa memperbaiki ruang, melanjutkan pembangunan ruang atas. Jadi nanti yang 3 ruangan di papan itu karena kondisinya juga sudah perlu rehab berat, itu nanti Ya. akan kami pindahkan ke atas, Pak. Ini untuk 2024 ini. Hmm. Dari yang lain, Bu, saya kira dari surplus ya. Mungkin dari akademiknya, Ya. dari misalnya Heeh. kelas 11, 12 kah? Mungkin kita sudah full menggunakan kurikulum Merdeka, Bu. Atau mungkin dari sisi yang lain, Bu, boleh.
Tadi kan dari Kurikulum Merdeka, nah, dari kurikulum tadi kan Merdeka dari baru di kelas 10, Pak. umur ke Dari 10. baru Berarti kelas di tahun kelas nanti, 10. berarti tahun depan ini kita sudah masuk ke kelas PASI Ed, Bu ya? Kelas 11 kan? Ya, ya. Nah, untuk saat ini kita masih di apa namanya di kurikulum. Cuma masalahnya di mata pelajaran peminatan, Iya, Bu. khususnya yang mata juri IPA itu yang kami masih kesulitan untuk mencari gurunya. Karena Hmm. namanya di kampung agak susah juga mencari eh, kalau dari luar jauh itu Iya. membuat apa namanya menyulitkan karena perjalanannya yang sulit. Jadi sementara ini kami memberdayakan yang ada saja dulu, Pak. Baik. Memberdayakan yang ada dengan kemampuan yang ada. Yang penting apa namanya, walaupun tidak penuh ke atas, tapi minimal kita tetap bisa ikuti walaupun belum maksimal. Tapi intinya tadi itu saya prioritas ke akhlak saja dulu sambil memenuhi semua ketentuan kurikulum itu yang belum bisa kita miliki ya sambil perlahan-perlahan saja. Tapi saya kira yang sudah ibu apa yang ibu lakukan itu sudah benar karena memang karakteristik kurikulum Merdeka itu apa yang tersedia di SDM yang ada di sekolah di madrasah gitu, Bu. Sekarang sudah pas itu jalan. Paling nanti kita tetap berusaha bagaimana apa memfasilitasi secara bertahap gitu. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan pada kesempatan ini kita masih ada waktu. Oh ya, Eh, apa ya? Dari semua yang sudah perjalanan yang sudah saya lewati selama ini dan apa yang sudah saya temukan, ada Oke, beberapa catatan khusus lah menurut saya yang mungkin oke, perlu boleh, Bu. kita pikirkan bersama. Oke, Pertama adalah eh, banyaknya hal-hal baru yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan yang tidak dimiliki oleh semua eh, apa namanya pemangku kepentingan di madrasah. oke, Artinya apa? Banyak hal-hal baru yang berhubungan dengan pendidikan yang tidak kami pelajari secara otodidak. Yang intinya adalah bagaimana supaya ada penambahan keilmuan, kewawasan dari semua warga madrasah, terutama guru-guru, untuk bisa berpikir yang sama tentang kemajuan yang akan datang. Contoh, kurikulum Merdeka. Di satu sisi ada lembaga pendidikan yang sudah sangat paham. Di satu sisi ada yang sudah bisa berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Tapi mungkin dari sisi yang lain tidak semua madrasah itu tahu. Tidak semua madrasah itu paham. Apalagi untuk kategori madrasah swasta dan di daerah. Itu kalau tidak berusaha sendiri tidak akan pernah mendapatkan pemahaman itu. Jadi saya pikir dari pihak-pihak tertentu itu oke. seharusnya ada semacam apa ya, semacam penambahan keilmuan lah untuk peningkatan. Nah ini Pak yang ingin saya sarankan, saya pingin ini diaktifkan lewat KKM. Ah, Sip. Oke, oke, gitu. oke. KKM itu adalah sebuah kekuatan yang menurut saya sangat perlu untuk diaktifkan. Jadi Sip. inilah kesempatan buat guru-guru bisa keluar, bisa belajar bersama dengan teman-teman Bang dari negeri atau madrasah lain agar mereka lebih berkembang. Karena kepala sekolah tidak mungkin bisa memenuhi semua materi yang mereka tidak pahami. Nah, itu dengan KKM itu kalaupun perlu biaya misalnya untuk apa perjalanan dan makan selama kegiatan, saya pikir madrasah bisa usahakan. Nah, itu. Jadi yang penting guru-guru kami bisa menambah ilmu dengan keluar, menambah pengalaman, menambah teman. Nah, lewat Bapak mungkin saya bisa sampaikan untuk bisa mengaktifkan KKM. Nanti bergiliran materi pelajaran agama, misalnya rumpun, kemudian kita Oke. libatkan guru-guru. Itu sambil, kalau perlu tempatnya pun bisa kita lakukan secara bergantian, Pak. Boleh, Bu. Tidak hanya Siap, di siap, siap. sekolah Oke, negeri. oke, Ah, oke, ya. oke. Jadi kita bisa belajar melihat ke sekolah lain, apa yang mereka temui bisa kita ambil untuk di ke madrasah kita. Oke, siap, siap, Nah, siap, siap. lewat khusus ke Bapak sebagai pengawas tentu Oke. saya sangat berharap bimbingan,
berharap bantuan, pembinaan agar ke depan lebih baik menjadi yang kita harapkan. Nah, itu Pak. Kemudian momen-momen tertentu tentu apa namanya kita berharap intinya bisa saling belajar lah dengan kawan-kawan lain. Satu contoh selama ini KSM yang menurut saya adalah sebuah bentuk bagaimana seluruh madrasah tidak terkecuali madrasah swasta bisa duduk sejajar dengan madrasah-madrasah lain yang Nggih. tentunya itu jarang sekali kita miliki. Nah, prioritas tadi saya yang bisa titipkan masalah KKM tadi, Pak. Bagaimana semua guru-guru kami itu tidak pernah keluar, guru-guru kami itu tidak pernah mendapatkan hal-hal baru. Nah, mungkin dengan pembuatan kisi-kisi, dengan pembahasan materi yang sulit, itu akan menjadikan mereka lebih lebih apa namanya, lebih semangat karena ada motivasi dari kawan-kawan yang lain dari daerah lain, tempat lain. Ya, Insya Allah. Terima Itu, kasih. Pak. Iya, terima kasih Bu atas masukannya. Memang ini sudah kami mulai merintis. SK KKN-nya sudah dikeluarkan juga dari Kepala Kementerian Agama. Kemudian kita sudah mulai memetakan. Kemarin kami sudah bertemu dengan Ketua KKN 01. Ketua KKN 01 pun sudah melakukan pertemuan awal kemarin dan sudah menyusun program. Ini tinggal KKN 02 nanti kami akan bertemu kembali dengan Pak Restu sebagai Ketua KKN 02. Kalau tidak salah Ibu sekretaris ya? Kurang tahu, Ibu- Pak, belum dapat SK-nya. Ada di grup Bu, saya sudah share. Oh ya. Iya, sudah saya share di grup Ah, SKKN 02. Kalau salah Ibu adalah, kalau salah, apa sekretaris ya kalau salah. Apa bendahara Ibu. Nah, nanti kita akan atau berjumpa. kalau sudah terlalu jauh di atas, Bapak kirim ke saya langsung ya, Pak. Oh, SK-nya nggih, saya nggih, butuh boleh. itu. Oh, nggih, Bu. Nanti akan kami kirim ke Ibu. Insya Allah Ah, ya. tidak terlalu lama kita akan melakukan pertemuan lanjutan, Bu. Pertemuan awal untuk KKN Oke, Pak. 02. Nah, kita akan menyusun program selama 1 tahun ke depan. Eh, Draft-draft ADART-nya sudah kami susun, Bu. Ada RT-nya, program Mm-mm. kerja selama jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tinggal nanti bagaimana KKN 02 membahasnya dan mana yang menjadi program-program prioritas selama 1 tahun itu. Dan termasuk juga kita merintis apa namanya kelompok-kelompok MGMP. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nanti kita Ya. nanti kita akan melakukan pelantikan-pelantikan pengesahan terkait dengan kelompok-kelompok tersebut. Baik Bu, bincang kita sudah cukup. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan poin-poin penting dan sekira ini apa spirit ibu ini menjadi juga menjadi bisa ditularkan untuk ke teman-teman yang lain dan barakallahu fikum eh, untuk madrasah keluarga besar Madrasah Mafatihul Huda. Semoga impian ibu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Halo, Ibu. Saya kira cukup pertemuan Putus-putus, kita. Pak, nggak dengar. Nggak Oh, dengar. putus-putus ya. Ya, Putus. saya kira Oh, cukup pertemuan kita, nggih, Bu ya. iya. Ye. Syukran jazakallah khair, Bu, atas Iya, pertemuan Pak. ini. Eh, mohon maaf jika Amin, amin. saya ada salah dan Sama-sama, khilaf, Bu. Pak. Nggih, kita tutup, Bu ya. Terima Oke. kasih juga, Pak, sudah Iya, diberi kesempatan untuk bisa berbicara banyak. Iya, Pak. iya. Sama-sama, Bu. Mohon Nggih. maaf, Pak, kalau ada kata-kata yang tidak pas, yang kurang Nggih. berkenan. Mohon maaf Nggih, lahir dan batin. nggih sami-sami, Bu. Nggih sami-sami. Kita tutup, Bu ya. Intaha ilahuna ilal liqa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita tutup Bu ya. Ya, Pak. Nggih, sama-sama kita keluar nggih.